Dan masuklah saya sebagai caleg Partai Golkar tahun 92. Itu yang pertama pada umur 34 tahun. Pak Sugawi ini datang ke penjahit, salah satu penjahit di Denpasar. Untuk apa? Dilantik gitu. Itulah tugas pemerintah. Ya. Melakukan intervensi kebijakan, membantu menyediakan anggaran, teknologi, anggaran, sehingga dengan demikian petani bisa masuk ke wilayah itu. Baik antar legislatif DPR dan DPD, termasuk juga sudah tentu dengan gubernur dan pimpinan DPR di sini. Akhirnya muncullah nama Gibran, karena faktor salah satunya sampai generasi muda, beliau adalah putra Presiden Jokowi. Hai semuanya Radar Bali, jumpa lagi bersama saya Ridwan di Radar Bali Podcast Lugas dan Tuntas. Hari ini kita bersama Radar Bali Podcast ini sedang santai-santainya dan dalam tahun politik yang tentunya hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, seorang politisi senior yang cukup banyak banyak bergelimang di dalam dunia politik meskipun beliau adalah berlatar belakang ekonomi. Beliau adalah Bapak Inyoman Sugawokori. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat datang, Pak, di podcast kami, Pak. Om Swastiastu, Pak. Ya. Ini tahun politik, Pak, ya. Jadi Pak Sugawokori kebetulan beliau ini adalah seorang calon anggota legislatif untuk DPR RI, betul, Pak? Ya, nomor urut 1. Nomor Golkar. urut 1 dari Dapil Provinsi Bali, ya, Pak, ya. Ya. Dan beliau adalah menjabat selaku ketua DPRD, Wakil ketua. wakil ketua DPRD wakil ketua DPRD dan sebagai ketua DPD Partai Golkar Bali, betul, Pak, ya. Betul. Nah, kalau melihat latar belakang, Pak, kan kita tahu Bapak saat ini mungkin yang pertama masuk ke ranah pertarungan untuk calon anggota legislatif di pusat, Pak, Jakarta. Ya. Bapak sekarang caleg DPR RI. Kalau sebelumnya kan Pak Sugawokori yang kita tahu selalu main di Provinsi Bali, Pak. Ya, Dapil Buleleng. Dapil Buleleng. Ya. Sudah berapa periode, Pak, di Bali, Pak, untuk DPRD Bali, Pak? Saya sebenarnya tahun 92 sudah anggota DPR, tapi tahun 1997, kemudian tahun 99 kan reformasi. Ya. Kemudian 99 saya istirahat sampai 2009. 2009 kembali ikut di DPRD Provinsi Dapil Buleleng sampai dengan sekarang. Masih berapa kali jadinya, Pak, di Jadi yang DPRD? 3 kali sudah. Sudah 3 kali, Pak, ya? Ya, untuk di provinsi. 3 kali periode, Pak. Pernah sempat istirahat nggak sebelum jeda itu, Pak? Ya, dari 99 Ya. sampai dengan 2009. Iya. Pemilu 2009 saya ikut lagi. Kalau menjabat selaku ketua DPD Partai Golkar Bali sejak kapan, Pak? Ini baru tahun 2020. Sampai dengan sekarang, kemudian wakil ketua DPRD yang kedua. Iya. Yang kedua. Kalau masa kepengurusannya 5 tahun juga, Pak, ya? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Kan Bapak merupakan sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Punya latar belakang di sarjana ekonomi. Tetapi kenapa, Pak, Bapak justru menggeluti politik, Pak? Ya. Kenapa tidak menjadi pengusaha aja, Pak? Itu, Ya. Ya. Jadi ceritanya panjang ya. Iya. Panjang. Pertama saya adalah S1 jurusan manajemen. Ya. Kemudian tahun 98 saya ikut S1 lagi jurusan akuntansi. Akuntansi, ya? Jadi 2 punya ijazah ekonomi ya. Iya. Awalnya saya adalah seorang dosen. Jadi begitu tamat saya menjadi Sempat jadi dosen juga? dosen. Ya. Tapi kemudian selama 2 tahun saya mengambil keputusan untuk terjun di dunia koperasi. Koperasi, ya? Koperasi, kemudian dunia koperasi ini saya merintis karir, akhirnya dari seorang karyawan di Puskun sampai menjadi ketua umum. Nah, Apa ya istilahnya, Dekopinda, ya? kemudian sebagai ketua umum Puskun. Puskun. Kemudian juga tahun 94 juga kita ditetapkan sebagai ketua umum Dekopinwil Provinsi Bali. Dekopinwil istilahnya. Ya. Ya. Kemudian
kami juga mengembangkan koperasi jasa audit pada saat itu. Nah, pada saat itu kami juga karena aktif di waktu mahasiswa, jadi ya, begitu Bapak selesai. kan juga punya latar belakang sebagai aktivis sebenarnya. Ya. Menjadi sekretaris senat. Senat mahasiswa. Ya, juga saya pernah menjadi mahasiswa teladan ya. Mahasiswa teladan. Dan tahun 81. Ketua KNPI pernah, Pak? Ketua KNPI tahun 91. Ya. Kemudian di gerakan koperasi. Nah, disinilah ceritanya berawal gitu. Jadi tahun 91 saya ketua KNPI, tahun 91 saya terpilih sebagai pemuda pelopor tingkat nasional. Ya. Saya dikirim ke Jepang selama 3,5 bulan, dan bersamaan dengan itu proses pencalegan untuk pemilu 92 dimulai. Tahun 92? 92. Wah. Jadi saya 92 akhir ke Jepang, dan ternyata pada saat itu saya diminta balik ke Indonesia. ke Bali, ya, untuk mengisi dokumen. Katanya saya mau dicalonkan gitu. Saya tanya kenapa, apa sebabnya gitu. Saya enggak. Maksudnya diminta atau Bapak yang mengusulkan supaya dicalonkan? Saya di Jepang ditelepon untuk pulang dalam rangka apa kan saya tanya. Saya tanya kan. Ya Anda dicalonkan sebagai caleg dari Partai Golkar. Itu 92 ya? 91 akhir proses pencalegan. Wah, saya masih di Jepang, segera pulang. Ya saya tidak mau karena saya kan masih di sana kan. Masih belum selesai. Akhirnya pas selesai saya pulang. Pulang sudah lambat sebenarnya dalam batas waktu penyetoran berkas. Karena saya memang lambat pulangnya karena masih tugas di Jepang. Tapi masih diberikan kesempatan untuk waktu. Akhirnya saya isi berkas-berkas itu dan masuklah saya sebagai caleg Partai Golkar tahun 92. Itu yang pertama pada umur 34 tahun. Waktu itu posisi Bapak sudah menjadi pengurus partai atau masih di aktivis kepemudaan, Pak? Saya ketua KNPI, kemudian di Golkar itu baru menjadi biro koperasi dan wira swasta. Biro paling bawah, struktur paling bawah itu ya. Di KNPI. Tapi sebelumnya saya juga di KNPI, saya juga di AMPI ya. Kemudian di HIPMI Bali. HIPMI ya. Ya. Jadi di sana akhirnya proses pemilu saya ditempatkan di nomor 30, kan masih nomor urut itu. Oh iya. 30. Masih ternyata Golkar dapat 29. 29. Bapak nomor 30. 30. Artinya Bapak tidak dapat secara... Tidak dapat. Saya juga waktu itu kan masih umur 34, masih tidak terpikirlah ambisi untuk jadi DPR begitu. Karena waktu itu memang katanya saya tidak tahu. Jadi biar ada unsur generasi muda yang wakili. Jadi di caleg itu. Posisi saat itu untuk proyeksi DPRD kabupaten apa di provinsi langsung? Provinsi. Langsung ya? Provinsi. Nah, dapat 29. Saya sudah lupa itu, tidak perhatikan lah. Jadi tahu menjelang 10 hari menjelang pelantikan, saya ditelepon lagi. Pak Sugawi ini datang ke penjahit, salah satu penjahit di Denpasar. Untuk apa? Dilantik gitu. Dilantik jadi DPR. Wah, masa saya kan tidak nyampe. Ada yang mundur gitu. Oh. Ada yang mundur. Istilahnya dapat durian runtuh, Pak ya? Iya, durian. Kalau sekarang mungkin busangking gitu ya. Jadi mundur, akhirnya jadilah saya dilantik. Jadi untuk pertama Artinya kali. itu tidak Bapak sangka-sangka ya? Tidak ada ambisi, tidak ada keinginan yang menggebu, itu enggak. Ya itu pun dari waktu penetapan, itu kan 3 jalur menetapkan itu, dasarnya mungkin ya, agar ada dari unsur generasi muda yang dianggap berprestasi. Karena waktu itu saya memang terpilih sebagai pemuda pelopor tingkat nasional. Yang mewakili Provinsi Bali. Sehingga dikirim ke Jepang, kemudian juga saya memang banyak waktu itu membantu secara maksimal terwujudnya provinsi koperasi. Sistem pemilihannya kalau nggak salah kan dulu kan pakai sistem pemilihan nomor urut Pak ya, nomor langsung urut, tidak konstituen. Tidak seperti sekarang. Tidak langsung. Tarung bebas nomor urut. Makanya saya dapat nomor 30. Banyak juga nomor perbatasan itu.
Kan waktu itu ada istilah nomor kepala dan nomor sepatu gitu. Nomor sepatu, ini nomor pinggang ini. Pinggang ini. Iya. Pak, ini menarik mungkin Pak. Kan di tahun politik ini kan Bapak sudah resmi menjadi caleg untuk DPR RI, Pak. Ya. Kalau lihat kemarin Bapak waktu masih di DPRD provinsi, kan pertarungannya tidak sesengit untuk merebut suara di pusat, Pak. Ya. Nah, Pak kan sekarang baru pertama kali untuk ke Jakarta nih, untuk ke DPR RI. Bagaimana Bapak bisa memetakan suara yang Bapak garap saat ini? Pertanyaan ini banyak yang disampaikan kepada kami, baik warga masyarakat umum maupun kader. Ya kenapa? Kan nyaman di DPRD provinsi. Ya. Karena ketua DPD sudah kemungkinan besar menjadi, kalau terpilih menjadi pimpinan DPR lagi ya, yang ketiga kali kan. Kan gitu loh. Kenapa ini kok itu karena tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Karena saya adalah ketua DPD Partai Golkar yang harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pemilu atau peningkatan suara di Bali ini dari Partai Golkar. Saya mencermati posisi suara Golkar pada tahun 2019 itu 386.000. 386.000. Itu dapat 2 kursi ya? 2 kursi. Nah, pada pemilu tahun berapa tuh, Pak? 2019. 2019. Ya. 2 kursi, kemudian ini terdiri dari beberapa sumbangan suara dari salah satu tiga unsur ini yang kuat. Pak Gerdeg itu mendapatkan 65.000. Kemudian Pak Made Wijaya 45.000. Pak Sudikerde itu mendapatkan 40.000. Sehingga ada 160.000 suara dari 3 akumulasi dari 3 ini. Dan sekarang nggak maju. Nggak maju, Pak? Nggak maju. Oh, berarti kan potensi hilang ini suara ini. Beliau ini nggak maju sekarang. Potensi hilang karena tidak ada yang sekali dia masuk menjadi calon selanjutnya untuk yang sekarang ini. Artinya suara itu yang Bapak garap saat ini gitu. Sebagai tanggung jawab, saya kan harus berani maju untuk bagaimana menutup atau meningkatkan suara yang potensi hilang ini. Walaupun risikonya saya harus meninggalkan zona nyaman. Oh gitu ya. Ya karena kalau hanya bertarung dapil Buleleng rasanya tidak sulit. Tidak sulit. Kemarin aja saya juga tidak begitu dapat itu. Berapa hitungan kalkulasi minimal untuk meraih kursi di DPRD di DPR RI, Pak? Ya kalau ingin 2 paling tidak suara sekarang dipertahankan. Suara 386 ini. Bisa dapat 2 kursi itu. Ya, lebih sedikit itu. Memang targetnya 2 kursi apa ada peningkatan? Ya minimal 2, maksimal 3. Untuk Partai Golkar. Ya inilah tugas dan tanggung jawab saya. Itu yang pertimbangan yang pertama. Pertimbangan kedua, saya pimpinan partai kan harus menyentuh kepada semua lapisan kader di seluruh kabupaten. Kalau saya hanya calon di provinsi dari dapil Buleleng, berarti saya kan hanya memperhatikan Buleleng saja. Oh. Itu mungkin salah satu pertimbangannya. Supaya Bapak bisa keliling Bali nih ya? Saya harus bisa menyentuh, bisa menyapa, kemudian bisa melakukan komunikasi dengan konstituen Golkar, dan mereka memotivasi kader-kader di seluruh kabupaten. Terus apa yang Bapak lakukan dalam posisi ingin merebut suara-suara yang hilang tadi, Pak? Ya, saya sudah bekerja, bukan kampanye ini kan kampanye selama 3 bulan kurang ini kan finishing touch saja. Baik, Pak Sugawakori, kita sambung kembali. Kalau Bapak punya sebuah visi misi, kan cukup menarik kalau saya baca di sini Bapak punya visi misi untuk menjadikan pertanian dalam arti luas ini menjadi sebuah produk pertanian yang berkualitas. Itu kan visi misi yang Bapak tulis di sini. Termasuk juga ada rencana Bapak untuk mendesain pariwisata Bali yang berkualitas. Seperti apa sih sebenarnya konsep itu supaya bisa menjadi kenyataan nantinya, Pak? Begini,
Jadi tahun 71, ini lama ini ya. Ya. 71 kontribusi dari PDRB Bali ini didominasi oleh sektor pertanian, kurang lebih 67%. Ya, Kemudian, 67 ya. Ya, Dominan tahun berarti 71 dominan. Ya. Kemudian sekunder itu industri sekitar 12, sisanya tersier termasuk pariwisata. Oh, bukan pariwisata justru yang... Nah, itu tahun 71. Jadi tahun 71. ilmu ekonomi pembangunan yang ada pada saat itu meyakini bahwa kalau kita ingin menjadi daerah yang lebih maju atau negara yang lebih maju, maka harus terjadi pergeseran sektor primer pertanian ini ke sektor sekunder, kemudian setelah itu menuju sektor tersier. Maka sepakatlah waktu itu, pada zaman itu, para pemikir-pemikir Bali itu merumuskan yang namanya 3 strategi sektoral. Yaitu pembangunan Bali ini dilakukan dalam hal 3 strategi sektoral. Apa aja itu, Pak? Pertanian dalam arti luas, Ya. kemudian pariwisata, kemudian industri kecil. Bukan UMKM. Nah, industri kecil. Kecil ya? Ya, dan rumah tangga gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kita lakukan secara konsisten berpuluh-puluh tahun. Bahkan cenderung sampai sekarang. Strategi ini. Sejak tahun 70-an ya? Ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi justru kebalikan dari apa yang terjadi 71. Sekarang dominasi di sektor Pariwisata. jasa yang didominasi oleh pariwisata, hotel dan restoran ya. Jasa pariwisata. Ya, pariwisata. Ya. Kemudian sektor pertanian merosot menjadi tinggal sekitar 19%. Sisanya industri. 19%, Pak? Ya. Wah, cukup tinggi, Pak. Pertanian. 67 ke 19. Ya. Nah, ternyata perubahan ini kan terjadi lompatan kan. Yang seharusnya menurut teori yang berlaku pada itu adalah dari sektor primer, sekunder, tersier. Tapi ini langsung melompat ke tersier pariwisata. Karena adanya pembangunan besar-besaran sektor pariwisata. Itu terjadi pada dekade tahun berapa, Pak? Ini dimulainya mulai tahun 80-an sudah. 80-an ya? Ya, tahun 80-an, terus tahun 90-an, terus sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, kondisi ini ada hal yang sensitif. Ada yang justru cenderung berbahaya sebenarnya. Karena apa? Karena ketergantungan besar sektor pariwisata ini, pariwisata dia dikelilingi oleh kelemahan. Misalnya salah satunya adalah ada isu perang. Ada seperti waktu bom Bali itu misalnya. Ada isu penyakit waktu COVID. Langsung dia terjun bebas. Sangat sensitif berarti, Pak ya? Ya, riskan. Oleh karena itulah saya berpikir ke depan Bali ini kita harus membuat, kalau dulu tidak seimbang kan? Ya, tidak seimbang, kemudian terjadi ketidakseimbangan baru. Ya, ketidakseimbangan baru. Ya, kalau dulu primer, sekarang tersier. Ya, sekarang menurut saya harus dibangun kebijakan yang menuju kepada terwujudnya keseimbangan baru struktur ekonomi Bali. Nah, gimana caranya? Seperti apa itu formulasinya? Formulasinya adalah kita pariwisata ini sekarang jangan dijual murah. Jangan pariwisata massal, tapi quality tourism. Jadi turis yang berkualitas yang kita berikan kesempatan untuk ke Bali ini. Jadi tidak saatnya lagi Bali dijual murah. Jual murah. Kemudian sektor pertanian ini harus didorong. Untuk mendukung. Untuk berkembang. Berkembang caranya adalah petani di sini kelemahannya kan dia lahannya terbatas. Lahan terbatas ya. Rata-rata sekitar 30 are gitulah ya. Kepemilikannya. Jadi kalau di sektor pertanian ini pun harus dibuat kebijakan yang mengarah pada quality produksi.
Jadi produksi yang dilakukan adalah orang yang produksi yang lebih berkualitas, sehingga lebih bernilai dalam jumlah yang sama, tapi harganya lebih tinggi, menjadi lebih sejahtera masyarakatnya. Jadi kemudian yang kedua, tapi kan pertanian ini harus didukung oleh industri pengolahan. Betul. Ya. Industri pengolahan. Disinilah letak peranan pemerintah membangun Bali ke depan ini. Pengolahan hasil pertanian, Pak ya? Ya, jadi hasil pertaniannya agar lebih bernilai, dia harus produksinya lebih tinggi kualitasnya. Misalnya bibitnya harus bibit yang unggul, kemudian sistem budidaya yang lebih baik, teknologi pertanian yang lebih baik, dan didukung oleh industri pengolahan sehingga dia tidak diproduksi dalam bahan mentah saja. Kan itu memang yang menjadi pokok masalah sampai saat ini, Pak. Jadi kualitas produk pertanian kita tuh masih rendah kalau dibanding dengan kualitas produk pertanian di Thailand misalnya, Pak ya. Sehingga justru ekspansi produk pertanian dari luar negeri yang masuk ke sini, produk pertanian lokal itu tidak laku ke hotel-hotel, Pak. Itu gimana, Pak? Itulah tugas pemerintah. Ya. Melakukan intervensi kebijakan, membantu menyediakan anggaran, teknologi, anggaran, sehingga dengan demikian petani bisa masuk ke wilayah itu. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Kita sama sekali lemah di dalam hal ini. Jadi di teknologi pertanian misalnya, industri pengolahan, kita tidak ada. Mungkin aja ada baru mulai sedikit misalnya, anggur dijadikan wine dan sebagainya. Jadi produksi pertaniannya harus diolah, kemudian sehingga dengan demikian menjadi nilainya lebih tinggi, kemudian juga pasarnya lebih terbuka. Contoh, contoh. Dengan kalau durian lokal ditanam, itu harganya hanya untuk tidak pernah tinggi dia, karena dia pasarnya kan pasar lokal. Pasar lokal. Pak Ridwan aja yang beli misalnya kan. Tapi kalau sekarang berkembang durian kane, yang ada industrinya, industri pengolahan. Jadi Pak Ridwan bersaing dengan industri untuk membeli, memperebutkan durian ini. Sehingga dengan demikian harganya kan bisa lebih tinggi. Coba buktikan sekarang. Tapi yang ngolah, kalau misalnya bukan petani yang ngolah, Pak, justru investor yang mengolah untuk... Ya justru yang harus diberikan karpet merah itu. Oh gitu ya. Kalau ada investasi untuk industri pengolahan produk pertanian, pemerintah harus memberi peluang. Peluang gitu ya. Iya. Justru harus berikan peluang itu. Peluang-peluang. Sehingga terjadi kesempatan pasar baru. Bagaimana posisi petani saat posisinya seperti itu, Pak? Oh, harga produknya kan lebih tinggi. Artinya investor merangkul petani juga gitu ya? Oh iya, dia juga kan tidak mau rugi. Investor harus kapasitas produksinya terpenuhi. Jadi sehingga dia membina petani. Nah, untuk mencapai produk berkualitas inilah harus masuk intervensi pemerintah. Bukannya DPRD Bali pernah membuat sebuah produk perda tentang buah lokal, Pak? Itu saya yang menginisiasi. Jadi perlindungan buah lokal. Bahkan waktu itu pikiran kita adalah agar produk lokal ini pasarnya lebih terbuka untuk konsumsi dalam negeri atau daerah, seperti buah itu untuk yarnya dan sebagainya, tapi juga untuk industri dan untuk ekspor. Kalau itu yang terjadi, harga itu akan baik kalau pasarnya terbuka. Sampai saya masih ingat betul dalam satu pasal itu bahkan mewajibkan agar aturan di Banten buah yang dipersembahkan oleh warga masyarakat di suatu masyarakat adat itu adalah buah lokal. Oh, untuk yang digunakan untuk upacara. Ya, itu sehingga dengan demikian kalau buah lokal kan banyak orang memburu buah lokal, harga pasti naik. Nah, ini saya tidak berjalan dengan baik. Meskipun di lapangan faktanya masih ada menggunakan pisang Cavendish. Ya. Nah, gimana cara? Keluhannya kan klasik. Klasik keluhannya. Wah, gimana hotel tidak mau terima karena tidak terjamin kualitas, tidak terjamin kontinuitas.
Kan ini dua hal ini yang menjadi kendala. Kualitas dan kualitas pasokan, Pak ya. Ya, inilah tugas pemerintah buat pembinaan. Tugas pemerintah. Pemerintah jangan ragu mengeluarkan anggaran uang banyak untuk itu. Tapi di sini sangat tergantung. Nah, sekarang di dalam sistem kenegaraan kita, visi misi gubernur terpilih itu kan menjadi RPJMD. Itu yang dijabarkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Walaupun ada seperti Perda ini, kalau tidak masuk dalam visi misi gubernur terpilih, ya tidak diperhatikan dong. Bisa lewat ya. Bisa lewat itu ya itu. Di sini kontradiktifnya. Ya, menarik Pak. Tapi kan bukan hanya persoalan di produk pertanian Pak, yang menyangkut Bali ini Pak. Karena Bapak sebagai caleg untuk DPR RI yang juga harus memikirkan Bali secara utuh Pak. Nah, isu yang berkembang saat ini kan ketimpangan tentang pembangunan ekonomi yang tidak merata Pak di Bali Pak. Bapak selaku caleg yang nanti juga memikirkan Bali, apa konsepnya untuk pemerataan pembangunan di Bali ini Pak? Ekonomi. Yang pertama, kita harus mendorong keseimbangan baru struktur ekonomi, seperti tadi ya. Jadi sektor pertanian harus diperkuat dan didukung oleh sektor industri. Apakah pariwisata ditinggalkan? Tidak, diperkuat dengan cara dia mengarah pada quality tourism. Itu. Pariwisata yang berkualitas. Jadi jangan dijual murah, itulah intinya. Kemudian yang kedua, keseimbangan ini terjadi apabila infrastruktur itu berlaku seimbang. Ya, sekarang ini kan semua serba di Bali Selatan. Pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Apa maksudnya, Pak? Jalan atau? Iya, jalan, kemudian juga sarana-sarana. Kan ada termasuk aspirasi bandara baru di Nah, Buleleng. itu jawabannya sebentar. Sudah, Jadi, salah satunya ini begini. Sekarang ini kita kan kadang sudah terlanjur, semua itu serba di selatan. Pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pariwisata, pusat pendidikan, termasuk pelabuhan laut, pelabuhan udara, benua semakin dikembangkan kan begitu. Tapi kalau itu yang terjadi ya tetap tidak seimbang. Harus ada terobosan. Terobosan itu, tadi saya ke Angkasa Pura. Angkasa Pura itu kapasitasnya 25 juta penumpang. 25 ya? Kemarin baru 20 Pak? Ya, sekarang sudah capai 19 juta lebih. Ini kan dekat sekali mencapai 25. Kalau setelah itu kemana? Kemungkinan untuk membuat runway 2 itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Double runway? Ya, double runway. Ya, berarti kan harus dibuat baru. Bandara baru? Baru. Nah, saya waktu itu tidak pernah mau ikut campur dengan berbagai statement tentang bandara di Bali Utara. Bali Utara. Karena apa? Saya melihat sudah tidak objektif. Sudah subjektif karena waktu itu ada, harus di timur, harus di barat. Penloknya Pak ya? Ya, setelah kita lihat, di timur orangnya ini, karena dia memang sudah di sana. Ulur barat dan timur ya? Gitu. Saya tidak tertarik. Gitu. Tapi ketika tepatnya 23 Januari 2023 ada statement, saya tidak sebut ya, pimpinan nasional yang tidak setuju menyatakan ada bandara di Bali Utara. Wah, saya terketuk ini, tidak boleh itu terjadi. Itu akan sama membiarkan semakin sesaknya di selatan. Pada saat itulah saya mulai berbicara. Dan persis pada saat itu ada diskusi tentang pembahasan RT RWP, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Yang salah satu materinya menghapus lokasi itu. Jadi kalau Bapak berhasil duduk sebagai anggota DPR RI nantinya, salah satu yang diperjuangkan itu Pak ya? Iya, jadi begini. Jadi waktu itu pas pembahasan RT RWP perubahan. Akhirnya saya sebagai pimpinan Partai Golkar menginstruksikan pada fraksi untuk tetap mengusulkan ada bandara itu. Dan akhirnya masuk pada pasal 23 ayat 1, 2, 3, 4 itu bahwa bandara di Bali Utara tetap direncanakan, diberikan peluang, tetapi di mana lokasinya serahkan pada undang-undang. Masuk undang-undang apa itu Pak? Ya aturan yang undang-undang itu kan yang mengatur tentang
udara itu udah di Departemen Perhubungan kan. Oh iya. Dia yang punya bukan karena kepentingan ditarik sana sini. Iya, iya, iya. Nah itu. Jadi karena demikian keseimbangan pembangunannya harus berjalan. Jadi infrastruktur di seluruh Bali ini harus bergerak seimbang. Iya, iya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi kesenjangan terlalu jauh. Ya, itu. Ya. Terutama antara Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur, ya. Bali Selatan. Gitu. Ya. Ya. Kan kemudian yang ketiga yang ingin saya lakukan itu adalah kita harus terus mengkonsolidasikan kekuatan politik Bali. Jadi selama ini yang namanya anggota DPR RI ini hampir tidak pernah melakukan konsolidasi terhadap isu yang sama untuk kepentingan Bali. Jadi berjalan sendiri-sendiri. Mas parsial Pak ya? Ya, jadi saya ingin ini harus ada satu komunikasi yang intensif. Ya. Baik antar legislatif DPR dan DPD, termasuk juga sudah tentu dengan gubernur dan pimpinan DPR di sini. Yang ada komunikasi setiap saat untuk menyikapi setiap perkembangan. Dan kerja membangun Bali ini harus kerja bersama, bukan kerja 1-2 orang. Itu yang ingin kita kembangkan. Kemudian sudah tentu bagi kami apapun yang dilakukan di Bali ini, kita ingin Bali adalah sebuah daerah yang semaju-majunya, sejahtera-sejahteranya. Tetapi dia tetap harus berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal ini tetap menjadi landasannya. Gitu. Kearifan lokal Pak ya? Ya. Sedikit tadi menyinggung soal infrastruktur Pak, kan juga ada isu tentang pembangunan rencana tol Gilimanuk-Mangwi Pak. Ya. Itu desainnya apa memang serius atau gimana Pak? Ya desainnya serius, pelaksanaannya yang belum kelihatan serius. Kenapa Pak? Ada kendala apa Pak kira-kira? Ya banyak informasi yang saya dengar perusahaannya berubah kepemilikan atau masalah. Kalau di sana pasti ujung-ujungnya adalah sumber daya anggarannya kan. Itu yang apakah kemudian juga ininya apa namanya masalah pembebasan lahan dan sebagainya. Pembebasan lahan ya. Pak, ini sedikit menarik ini, mungkin menyinggung sedikit tentang Pilpres Pak ya. Ya. Kan Golkar kan sangat terkenal atau menjadi pelopor yang mencalonkan Mas Gibran untuk maju mendampingi Pak Prabowo. Ya, Pak. Kan kalau nggak salah pada saat Rapimnas atau apa istilah? Rapimnas, saya hadir di sana. Ya, kan waktu itu Golkar mendeklarasikan diri mendorong Mas Gibran untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Apa sih alasannya? Karena ini kan banyak sorotan anak muda, apakah masih pantas dan tidak pantas. Sebenarnya apa sih alasan Golkar memutuskan itu, Pak, mendorong Mas Gibran? Jadi begini, Indonesia termasuk Bali ini itu adalah mayoritas kaum nasionalis. Nasionalis yang sudah tentu didukung oleh kaum patriotis. Nasionalis adalah orang-orang yang mengedepankan kepentingan negara. Kemudian kalau patriotis adalah orang-orang yang siap membela negara walaupun kepentingan siap selalu berjuang, ya. Partai Golkar sudah tentu mengharapkan hal seperti itu di dalam pemimpin ke depan. Awalnya memang Partai Golkar mencalonkan Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum kami. Nah kemudian karena Golkar ini tidak mencapai parlemen threshold 20%. Untuk sendirian misalnya? Ya, kan harus merangkul koalisi. Nah merangkul koalisi ini banyak dinamikanya. Artinya dia juga tidak gampang saja dirangkul, pasti ada kepentingannya. Kan begitu. Tidak mudah mengajak koalisi itu ya. Sehingga dengan demikian maka Partai Golkar realistis. Jadi harus kita mengakomodasi kepentingan partai lain. Sehingga pada akhirnya bergabunglah dalam koalisi Indonesia Maju. Kan gitu. Jadi ketika membangun Indonesia Bersatu, KIB, kan tiba-tiba salah satu partai dia sudah duluan membela, kita juga tidak bisa sudah pindah partai ke lain hati kan. Kita tidak bisa menjaga. Tapi kita harus realistis, terus dinamis kan. Akhirnya kita bergabung di koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, kemudian juga ada Demokrat.
dan partai-partai non-parlemen yang lain. Iya, iya. Nah, namanya kita koalisi, pasti semua ada kepentingan. Ya. Ya enggak? Ya, ya. Kepentingannya itu apa? Ya, kalau Golkar misalnya, ya wakilnya dari Golkar lah. Kemudian dari Demokrat, wakilnya dari Demokrat lah. Iya. Oh iya. Kemudian iya, iya. kalau PAN, ya saya sudah punya calon wakil. Pasti menjagokan. Erick Thohir kan gitu katanya. Ya, menjagokan masing-masing Pak ya. Tapi kalau kita berkutat pada posisi ini kan tidak bisa diambil keputusan. Jadi oleh karena itu maka Golkar mendukung Pak Prabowo ini dalam konteks tadi nasionalisme dan patriotisme tadi. Yeah. Jadi beliau jelas seorang nasionalis, seorang petempur ya, membela negara di tim-tim, kemudian seorang komandan pasukan yang terkenal kan. Yeah. Kemudian juga beliau bisa mengalahkan dirinya sendiri. Nah, Golkar sudah biasa juga melakukan hal itu, yaitu mengalahkan kepentingan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar. Oh. Itu adalah karakter yang dibangun kepada Golkar, pada seluruh kader, termasuk pada saya. Tidak harus kader Golkar. Sama seperti tadi saya katakan, saya mengalahkan kepentingan saya zona nyaman, tetap menjadi wakil ketua DPR yang 3 kali, tapi kita berjuang untuk tetap eksistensi partai ini. Ke pusat. Yang lebih sempit jadinya Pak ya. Yang lebih luas, kepentingan lebih luas yang kita kedepankan. Sama dengan ini. Jadi kalau Golkarnya berpikir dirinya sendiri, wah pokoknya Pak Erlangga wakil presiden, kalau tidak itu saya keluarkan, bubar jadinya kan. Oleh karena itu harus dicari alternatif. Alternatif yang diterima oleh partai koalisi. Jadi ini kan tidak mudah ini. Akhirnya muncullah nama Gibran. Karena faktor salah satunya sampai generasi muda, beliau adalah putra Presiden Jokowi yang notabene tingkat kepuasan masyarakat sekitar 75-80% terhadap pemerintahannya. Itu. Tapi kan di lingkaran itu kan muncul opini-opini tentang politik dinasti dan lain-lain itu Pak. Ya itu bagian dari akibat dari proses yang berjalan ya. Jadi tidak satu hal yang sempurna sekali semua, pasti ada. Jadi ini adalah mengambil keputusan bagaikan mengambil jarum di dalam tepung. Ya. Jarumnya kita ambil, tepungnya tidak berantakan, kan begitu. Nah, ini kan memang perlu dasar hukum, karena memang diatur di dalam undang-undang sebelumnya. Tetapi keputusan yang diambil oleh MK itu kalau kita merujuk ke putusan-putusan sebelumnya, kan tidak masalah sebenarnya. Apa itu? Ketika MK sudah mengambil keputusan, dia adalah undang-undang yang bersifat final dan mengikat. Final dan mengikat. Ya ketika dulu ada pemilihan bupati, kemudian justru ketua MK-nya itu menjadi tersangka, kemudian menjadi terhukum. Inkrah, tapi keputusannya kan tetap berjalan. Ya. Walaupun dia yang mengambil keputusan jadi terpidana gitu. Sudah dipidana, ya sama dengan ini Dewan Kehormatan. Tapi sebagai kalau kita konsisten, dulu kan kita tidak protes itu. Tapi sekarang ya namanya suasana politik, pro dan kontra pasti ada. Gitu. Baik Pak, tapi itu kan sudah menjadi keputusan dan ini sudah dikawal Pak ya. Di Bali Pak, dalam konteks Bali ya, Bali ini kira-kira berapa persen Pak? Bisa mencapai perolehan suara di Prabowo Gibran kira-kira Pak? Kita sudah diskusi dengan teman-teman koalisi, kita akan tidak memberikan opini berlebih-lebihan. Tapi prinsipnya bagi kami adalah Prabowo Gibran menang di Bali dalam jumlah kemenangan berapapun. Oh, targetnya menang. Iya, menang. Tapi tidak di persentase berapa? Tidak persentase. Ya. Kenapa? Saya juga sudah terjun ke desa-desa, responnya sangat bagus. Sangat bagus, sehingga optimis beliau diterima. Walaupun misalnya, ya ini kan beda cara menyampaikan komunikasi ya. Ya, Pak. Wah kalau misalnya si A sekian gitu. Kalau kita lebih cenderung menang. Dan bagi Bali, yang lebih kita pentingkan itu adalah bahwa posisi Bali ini harus tetap dalam kondisi aman, damai, bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang kita bisa tetap berkontribusi kepada kemajuan bangsa ini. Baik. Ya, menarik sekali pemirsa. Jadi
ada clue-clue menarik dari caleg DPR RI kita ini, Pak Nyoman Sugokori, yang kebetulan juga beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar Bali. Mungkin Pak sebelum di-close, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terakhir Pak, silakan. Ya, kita melihat perubahan sejarah politik itu yang kita tahu adalah 30 tahun. Ya. Bung Karno berkuasa 30 tahun, sehebat apapun zaman menggantinya. Pak Harto menggantikan beliau, sehebat apapun akhirnya waktu dan zaman menggantikannya. Dari reformasi 98 sampai dengan 2024, sudah dekat 30 tahun. Jadi waktu dan zaman juga akan merubah konstelasi politik di Bali ini, dan apa itu? Saatnya memberikan kepercayaan kepada kader Partai Golkar. Hasto Kare itu adalah calon nomor 1, Nyoman Sugokori. Luar biasa, menarik sekali. Jadi pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak Nyoman Sugokori yang merupakan calon anggota legislatif dari Dapil Bali untuk DPR RI. Menarik, kita akhiri sampai di sini perbincangan kita tentang caleg kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Nyoman Sugokori atas kehadirannya di studio kami. Demikian pemirsa, saya akhiri, salam lugas dan tuntas. Mantap.